mobilitas. Sebenarnya kalau kita lihat secara nasional, mobilitas di India itu relatif tidak banyak berbeda. Ini adalah gambar dari mobilitas yang saya ambil dari Google Mobility sejak awal tahun sampai April ini. Yang ini adalah perubahan tingkat mobilitas. 0 itu berarti mobilitas pada awal pandemi. Kemudian ada penaikan dan penurunan. Yang dua di atas ini adalah yang satu, yang paling atas itu residensial. Jadi orang tinggal di rumah. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya di India itu sebagian besar orang itu ada perubahan dibandingkan awal pandemi di mana perubahannya lebih dari 20%. Yang mungkin ada mobilitas lebih tinggi itu adalah terkait dengan grocery dan farmasi. Dan itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Orang masih butuh belanja dan membeli obat. Tetapi secara umum orang sudah turun untuk pergi ke retail dan ke rekreasi, kemudian pergi ke taman, pergi ke kantor, dan juga menggunakan public transport. Karena di sini ada satu kriteria transit station. Jadi hampir semuanya mobilitasnya itu turun. Jadi kenapa kemudian ada peningkatan kasus yang luar biasa besar dari yang sebelumnya hanya sekitar 11.000 pada 5 Februari, kemudian meningkat begitu cepat sampai 400.000 pada hari ini. Ini disebabkan tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa kampanye politik. Kemudian Menteri Kesehatan mengatakan sudah mencapai herd immunity dan masyarakat lebih rileks beberapa, tetapi event besar ada perayaan festival keagamaan Holi yang itu sebar-sebar bedak berwarna. Kemudian yang salah satu yang sangat besar kongregasinya adalah di Kumela yang terpusat di Uttarakhand. Dan ini di satu tempat bisa ada sekitar 3,5 juta orang yang ngumpul jadi satu melakukan padusan bersama di Sungai Gangga. Dan kalau kita melihat data mobilitas di Uttarakhand, itu sebenarnya sudah sangat semuanya, terutama yang retail rekreasi, kemudian grocery, ke park, dan ke transit station itu sangat besar di atas normal sejak awal tahun ini. Dan kalau kita lihat di kota, terutama yang kota terkait dengan adanya festival Kumbh Mela tadi di Haridwar, kita juga bisa lihat bahwa sebagian, terutama yang park dan rekreasi itu sudah meningkat cukup tinggi di sini. Jadi di atas rata-rata. Nah, ini yang kemudian mobilitasnya itu juga dari orang yang datang dari berbagai penjuru India. Dan mungkin sebagai disclaimer, memang Google Mobility itu menggunakan data dari orang yang mengaktifkan lokasi ketika dia menggunakan smartphone-nya. Dan memang di India smartphone yang paling banyak salah satunya menggunakan Android. Jadi ini bisa memberikan gambaran bahwa meskipun secara nasional itu sebenarnya terlihat bahwa warga India itu relatif menurun mobilitasnya ketika ada satu lokasi, ketika ada mobilitas yang sangat tinggi, kasusnya bisa meningkat dengan pesat. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia saat ini tuh kita sedang dalam masa yang cukup mengembirakan, meskipun tidak hal yang sangat positif, karena kita baru saja melewati gelombang pertama pandemi. Dulu pada sampai bulan Oktober November tahun lalu itu saya selalu ditanya kapan, apakah Indonesia sudah mencapai puncak. Saya selalu mengatakan belum. Tetapi begitu sudah melewati puncak, tidak ada wartawan yang menanyakan saya lagi. Nah, problemnya kita juga bisa melihat bahwa mulai ada peningkatan kasus lagi. Dan ini tentu saja akan semakin kemungkinan meningkat
ketika itu muncul mobilitas yang semakin meningkat, mobilitas seasonal terutama Lebaran. Dan ini kalau kita bisa lihat data tahun lalu ya, sebenarnya kasusnya itu relatif rendah per hari, sampai kemudian ada Idul Fitri, datinya hanya 500 dari awal Maret sampai akhir Mei, itu perharinya itu maksimal 500. Begitu ada Idul Fitri dan kemudian ada izin operasi kembali seluruh moda transportasi publik, ada peningkatan mobilitas dan akhirnya kasusnya meningkat. Dan itu kemudian semakin cepat, ini peningkatannya semakin drastis dan semakin cepat ketika ada dua episode long weekend, yaitu Idul Adha dan 17 Agustus. Kita bisa melihat secara signifikan setelah 2 minggu pasca, ini jeda 2 minggu tuh kita anggap sebagai masa inkubasi kasusnya, itu ada peningkatan yang sangat signifikan, sangat steep di sini. Dan ini dianggap sebagai hasil dari adanya mobilitas. Nah, bagaimana mobilitas itu bisa menyebabkan penularan? Mobilitas tadi saya mengatakan orang bergerak itu menyebabkan berinteraksi dengan orang lain, dan karena interaksi kemudian dia juga menularkan virusnya. Kami juga pernah melakukan simulasi, secara umum, mungkin akan saya skip yang ini, tetapi kalau kemudian pertanyaannya, kalau mudik itu dilarang, seharusnya juga mobilitas di dalam sebuah wilayah itu juga tidak diperkenakan secara masif. Sementara saat ini pemerintah justru merekomendasikan agar masyarakat itu berwisata di wilayah lokal. Ini ingin saya tunjukkan data dari DKI ketika ada PSBB, itu kemudian tidak langsung turun tetapi masih harus mendatar dan baru akhirnya turun. Tetapi begitu PSBB-nya itu kemudian dikurangi, maka ada peningkatan penularan secara luar biasa. Dan kita bisa lihat sekarang, bahkan sebelum ada mudik Lebaran, kita lihat di Jakarta misalnya, di pusat-pusat perbelanjaan, di stasiun kereta, di Blok M, di Pasar Tanah Abang, ada kerumunan yang luar biasa tinggi yang tentu saja akan bisa memfasilitasi terjadinya penularan. Jadi saya ingin akan skip, ini catatan saya, ketika kita akan melakukan aktivitas mudik, tentu saja itu akan meningkatkan potensi penularan antar wilayah, tetapi saat ini ketika seluruh wilayah di Indonesia, kota besar terutama, itu sudah punya wilayah penularan yang sudah self-sustain, yang sudah banyak yang wilayah yang orange dan merah, maka larangan mudik saja itu tidak akan mengurangi penularan. Karena ketika Lebaran tidak ada restriksi mobilitas, ada peningkatan mobilitas di dalam populasi, maka penularan itu juga akan meningkat di wilayah tersebut. Dan oleh karena itu, maka sebenarnya anjuran yang diperlukan oleh pemerintah itu tidak hanya kemudian larangan mudik, tetapi juga restriksi kerumunan dan mobilitas di wilayah yang ada dalam satu lokalitas. Dan sebagai slide terakhir, jadi di samping larangan mudik, pemerintah juga perlu melakukan pembatasan untuk mobilitas di dalam lokal. Jangan sampai ada kerumunan di tempat wisata, jangan sampai ada kerumunan yang sangat besar ketika perayaan Lebaran, dan juga yang penting saya rasa komunikasi resiko dan penerapan peraturan terkait protokol kesehatan perlu ditingkatkan selama perayaan Lebaran. Jangan sampai ada kerumunan yang sangat besar dan kemudian densitasnya dan protokol kesehatan tidak bisa dijaga. Terima kasih Mas Anies, itu dari saya kembali.